yang tulus, hati yang tulus, misalnya salaman, itu benar-benar hatinya minta maaf, bukan hanya salaman doang, tapi hatinya menggerutu, itu insya Allah dosa kita dilebur. Dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu. Cuma masalahnya kadang ketika kita salaman, yang meminta maaf cuma mulut, yang bersalaman cuma tangan, hatinya masih belum. Allah, orang ini banyak rusak sama aku gitu ya. Allah, orang ini sulit sekali gitu ya. Sehingga ibarat kata kita belum benar-benar kembali ke fitri, hatinya belum suci. Apalagi mohon maaf kalau di Indonesia ada beberapa ketika ibarat kata kalau di Jawa itu reuni. Mungkin di tempat lain ada juga ya. Reuni itu mohon maaf kadang jadi ajang memamerkan keberhasilan dunia. Pamerinlah baju PNS-nya gitu. Pamerin nanti anakku udah gini, anakku sudah gini, anakku sudah. Sementara yang belum sukses, ya kenapa? Dulu gak ikut nasihatku ya gitu. Dia memamerkan gitu. Dengan merendahkan kerabatnya yang lain dan lain sebagainya. Ini salah kaprah, apalagi bagi yang jomblo-jomblo ditanya menikah, itu menyiksa. Padahal menikah bukan persaingan. Yang belum menikah belum berarti sukses, yang sudah menikah belum berarti dia sudah sukses. Yang sebelum menikah ada cobaannya, setelah menikah ada cobaannya juga. Benar tidak? Benar, jomblo itu berpahala. Karena sabar menghadapi setelah menikah ada cobaannya juga, bisa jadi lebih besar. Ya makanya menikah di waktu yang pembelaan untuk diri saya juga. Ya jadi ya mohon maaf, jangan sampai momen halal di halal masih ada haram di haramnya. Masih ada kotoran-kotorannya. Karena dendamnya belum selesai, irinya belum selesai, memaafkan kok terasa sulit banget gitu. Jadi kalau mau ketemu apa yang mau maka pada makan gitu. Cara paling utama itu budaya. Harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Ibarat kata, kalau orang lain, kalau kita ingin orang lain memaafkan kita harus juga memaafkan. Kalau orang lain punya dosa, kita pasti juga punya dosa. Pikir kita pernah punya salah kepada siapa dan berapa kali salahnya, dan kita sudah minta maaf belum? Kita sudah tahu diri belum? Apalagi mohon maaf yang memang sudah kerabat, orang tua dan anak, kakak, adik, dengan mertua yang sebelumnya konflik, yang sebelumnya tidak nyapa sama sekali, mohon maaf, karena konfliknya besar ya misalnya. Itu kan memang susah ya, apalagi biasanya untuk keluarga tersendiri ini susah untuk memulai biasanya. Entah kenapa itu, setannya lebih besar gitu. Setan yang kemudian membisikkan kita, jangan nyapa itu, jangan deketin, jangan. Itu kenapa kok bisa lebih besar? Padahal yang wajib terlebih dahulu disambung silaturahminya adalah keluar orang tua dan lain sebagainya. Mungkin kita menyesal nanti kalau sudah kehilangan, kalau sudah tiada. Maka ikhlaskan, lepaskan apa-apa yang menjadi salah orang lain. Kita juga pernah salah, jangan sok-sokan. Jadi maafkan semua, maafkan semua. Maka insya Allah dengan memaafkan, hati kita jadi lebih tenang, hati kita tidak ada beban. Jadi para jamaah sekalian, Kanjeng Nabi kemudian bersabda mengenai pentingnya ya di momen halal bihalal ini, man sarrahu
ayyumaddalahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a lahu su'al mauti falyattaqillaha wal yasir rahimah. Orang pertama yang ingin umurnya panjang, apa umurnya panjang? Yang kedua ingin rezekinya dilapangkan. Yang ketiga ingin terhindar dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa? Bertakwalah kepada Allah, dan ketakwaan itu dalam bentuk apa? Menyambung tali silaturahmi. Jadi ini terbukti di mana-mana. Orang yang sering bertamu, sering ngobrol, umurnya panjang. Betul apa betul? Betul. Kalau dia jarang bertamu, jarang ngobrol, stres itu, cepat stres, umurnya pendek. Tapi kalau sering ngobrol, sering bercanda, tertawa, berkurang beban hidupnya. Termasuk gimana dia ibarat kata juga menanggung, juga mendengarkan apa yang dialami orang lain, apa masalah yang dialami orang lain, tetangganya, keluarganya. Insya Allah dia dapat pelajaran tuh. Jadi dengan cukup ngopi aja sambil makan, dia berkurang stresnya, juga bertambah ilmunya dari orang. Asal tidak saling pamer kesuksesan tadi, gitu. Jadi ini udah terbukti di mana-mana. Kalau pengen umurnya panjang, perbanyak bertamu dan menerima tamu juga, jangan hanya bertamu. Yang kedua, rizkinya lapang. Ya siapa tahu tiba-tiba dengan niatnya hanya bertamu, dapat lebih-lebih di situ. Gak hanya dapat pelajaran, dapat relasi, dapat link. Oh, anakmu butuh ini, saya punya kenalan ini, saya punya kenalan ini. Nah, dapatlah rezeki itu. Lebih-lebih rezeki yang paling utama itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu rezeki yang paling utama, lebih daripada apapun. Baru kita merasa kehilangan kalau dia sudah tiada. Maka sambunglah, cari keluarga kita itu. Cari, apalagi ada yang belum mampu misalnya, ada yang miskin atau dan lain sebagainya, bantu itu. Itu keluarga kita, mau sejahat apapun dia, mau ibarat kata sedolim apapun atau kelakuannya senakal apapun, mau bagaimanapun dia keluarga kita, harus jaga hubungan itu. Meskipun ketemunya setahun sekali, meskipun gak pernah nyapa, sambung. Ya, jadi yang kedua adalah rezekinya insya Allah makin melebar. Jadi kalau kita sekarang merasa kok rezeki saya sempit, ya berbanyak silaturahmi. Sekarang gampang di call, misalnya keluarga jenengan semua yang di Indonesia, telepon satu persatu. Insya Allah sudah mewakili, meskipun tidak ada kopi di situ. Di video call, di SMS di chat ya, via messenger atau baru yang ketiga ini penting agar kita tidak mati syukur khotimah. Karena ancaman Allah terhadap orang yang memutus tali silaturahmi, hukumannya disegerakan di dunia. Kita berdosa melakukan maksiat yang lain, sebagian besar hukumannya itu ditunda di akhirat. Tapi khusus orang yang memutus tali silaturahmi, Allah segerakan di dunia. Maka apa yang terjadi? Umurnya pendek, mudah stres, rezekinya tidak lapang, ujung-ujungnya mati dalam keadaan syukur khotimah. Coba kita bayangkan, kita mati itu, kita meninggal itu butuh tetangga enggak? Butuh saudara enggak? Butuh. Yang mengkafanin, yang menyolatin, yang nganterin. Kok kita selama di dunia gak pernah peduli, gak pernah ikut tahlilannya sebelah, gak pernah ikut nyolatin tetangga yang meninggal.
Siapa yang akan menyolatinya? Siapa yang akan ngirimin tahlilnya? Bisa nggak kita jalan sendiri dari keranda itu ke kuburan? Gak bisa. Tiba-tiba malaikat yang datang yang nganterin itu lebih menakutkan itu. Jadi kan ceritanya ketika orang mati dalam keadaan suul khotimah itu, malaikat jarak jauh itu datang apa namanya? Suara kakinya yang amat menakutkan itu sudah terdengar, sehingga membuat nazak itu dicabutnya nyawa dari jiwa ini terganggu. Ya makanya melet, menganga, matanya terbelalak karena takut. Dari jarak jauh udah kedengeran itu suara malaikat mau datang gitu. Banyak kejadian-kejadian dan sebagainya. Maka biasanya para ulama itu memberikan tanda sederhana. Kok orang meninggal yang menyolati ya lebih dari 1000 tanda-tanda dia kekasih Allah. Kita perhatikan, Allah maghfirlah Yai Haji Abdurrahman Wahid ketika meninggal. Berjuta-juta orang menangis di Indonesia. Bahkan sampai sekarang yang ziarah ke makam Gus Dur itu berapa? Ribuan. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau adalah kekasih Allah. Ditangisi kehilangannya, kita kehilangan beliau itu ditangisi oleh seluruh dunia. Sementara kalau suul khotimah gak ada yang nangis itu, malah senang dia. Orang ini dulu gak pernah bantu, gak pernah nyapa, ya udah mati aja gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita ketika bila wafat nanti gak ada yang nyapatin, gak ada yang bacain tahlil. Makanya dari sekarang dikubur. Nah, tadi soal suul khotimah. Jadi adabnya orang yang memutus tali silaturahmi itu Allah segerakan di dunia. Nah, pertanyaannya kemudian para jemaah sekalian, menyambung tali silaturahmi itu seperti apa sih? Dijelaskan dalam hadis, laisal wasil kal mukafi, walakinnal wasil man tidak qata'tahu wasolah, man tidak qata'tahu wasolah. Orang yang disebut menyambung silaturahmi itu bukan orang yang dia baru menyapa ketika disapa, baru mau salam, mau menyalami ketika disalami, baru menyahut ketika dipanggil, alias dia tergantung dia lah. Misalnya saya mau nyapa dengan si A, ya tergantung dia. Kalau dia nyapa saya nyapa, kalau enggak. Itu bukan kategori orang yang menyambung silaturahmi. Itu orang yang perhitungan, masih hitung-hitungan. Dia tergantung dia lah. Orang dia enggak nyapa ya enggak habis apa gitu. Itu bukan orang yang menyambung tali silaturahmi. Yang disebut menyambung. Yang disebut menyambung tali silaturahmi adalah bahkan ketika ada tetangga, keluarga, sahabat kita yang memusuhi kita atau yang memutus tali silaturahmi pada kita justru menyambungnya. Meskipun kita tidak salah, meskipun kita yang terzalimi, kita yang justru menyambungnya. Kita yang nyapa duluan. Ada apa sih? Ada masalah apa? Diajak ngobrol, diajak ngopi, itu baru orang yang disebut menyambung tali silaturahmi. Dia merelakan egonya, mengedepankan sifat kasih sayang, sifat lemah lembut. Sebagaimana cara Kanjeng Nabi Muhammad membalas orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang melemparinya kotoran, orang-orang yang mencaci, meludahinya, bahkan Nabi tidak mau. Justru Nabi berdoa baik padanya, bukan malah membalas dengan keburukan. Jadi memang berat para jemaah sekalian, kita menghadapi misalnya tetangga yang resek, misalnya bapak sendiri atau anak sendiri yang
kontra terus tiap hari, berselisih terus tiap hari. Susah memang. Manusia ya seperti itu, gak ada yang bisa dipercaya. Kadang bisa berkhianat, sahabat sendiri bisa berkhianat, keluarga sendiri bisa berkhianat. Banyak kejadian keluarga bawa kabur uang kan, banyak kejadian sahabat bawa kabur uang. Ya memang kalau dipikir-pikir, uang ini kadang sumber perselisihan. Uang ini yang bikin kita kadang bermusuhan gitu. Tentang cekcok masalah warisan. Wah, di Jawa itu warisan, kalau dalam masalah warisan itu udah gak bisa dihukumi pakai warisan Islam, harus berdasarkan kesepakatan semua. Soalnya taruhannya adalah bermusuhan. Seperti di berita-berita bahkan ada orang yang tega menutup tetangganya pakai tembok tinggi, gara-gara tanahnya dia lah, sampai tetangganya gak bisa masuk. Itu berlebihan ya Allah, sampai segitunya loh, urusan duit itu, urusan tanah. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh uang, oleh dunia tadi, sampai mengorbankan tetangga, mengorbankan orang lain, berdosa, bahkan itu namanya zalim pada orang lain. Jangan sampai seperti itu. Sehingga suatu ketika ada para sahabat yang curhat pada Kanjeng Nabi. Wahai Nabi, saya punya keluarga yang sampai sekarang mereka itu memusuhi saya, tapi saya tetap menyambung tali silaturahmi padanya. Ibarat kata ya disapa, diajak, ditelepon dan lain sebagainya. Kemudian apa sabda Kanjeng Nabi? Allah akan bersamamu menjadi penolong selama engkau tetap menyambung tali silaturahmi pada mereka. Jadi jangan khawatir panjenengan semua ketika dicuekin sama orang yang kita ingin berbuat baik padanya, yang kita ingin menyambung tali silaturahmi padanya. Allah yang akan menjadi. Jadi orang yang terdolimi itu beruntung. Jangan sampai jadi orang yang dolim. Karena orang yang terdolimi doanya insya Allah mustajab. Doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang dolim termasuk yang menutup tali silaturahmi itu termasuk yang dolim. Doanya bakal tak nyampe ke langit. Kehidupannya bakal sempit. Kehidupannya bakal sempit. Baik. Jadi itu soal dari halal bihalal tadi, kemudian pentingnya tali silaturahmi. Kemudian saya ingin berbagi juga karena mungkin penting untuk Bapak para jemaah sekalian satu hadis yang penting karena keterkaitannya tentang pekerjaan juga. Jadi di hadis tersebut redaksinya innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha bersih, maha indah. Maka Allah tidak akan menerima, layak baru katanya, tidak akan menerima, tidak akan menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik juga, yang bagus juga. Sehingga dawuh hadis setelah itu Allah memerintah pada Rasul termasuk pada kita untuk memakan, mencari rezeki yang halal. Mencari apa? Rezeki yang halal. Jadi kadang ada rezeki, disebut rezeki juga. Kita dapat uang misalnya, dapat uang itu rezeki. Tapi ketika uang itu dari yang haram, maka disebutnya rezeki yang haram. Jadi rezeki itu semua uang itu atau berbentuk apapun itu disebutnya rezeki. Tapi ada yang halal, ada yang diperintah oleh Allah terhadap para rasul dan kita adalah cari rezeki, memakan rezeki itu dari yang halal. Maka perlu kita teliti, kita hati-hati dari mana uang yang kita dapatkan, dari mana pekerjaan yang kita kerjakan.
Sampai setelah itu apa dawuh Kanjeng Nabi? Beliau bercerita ada seseorang di zaman sahabat yang melakukan bepergian atau perjalanan atau musafir dia. Sampai proses perjalanan tersebut membuat dia bajunya usang, bajunya ini sobek-sobek, kepalanya berdebu, kemudian rambutnya acak-acakan. Para ulama menyebut musafir itu doanya cepat terkabulkan. Apalagi ditambah bajunya acak-acakan. Apalagi ditambah dalam keadaan dia ibarat kata capek atau ibarat kata terhinakan. Itu biasanya doanya cepat. Cuma kasusnya seseorang tadi dia berdoa tetapi makanannya haram. Apa yang dia makan itu haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram. Maka dawuh Kanjeng Nabi, dari mana doa orang ini bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya naudzubillah kita makan dari makanan hasil korupsi atau hasil mencuri atau hasil merampas, pertama konsekuensinya sholat kita 40 hari tidak akan diterima. Sholat kita 40 hari tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, doa kita tidak akan sampai terima. Mau sholat tiap hari, sholat tahajud, doa nangis-nangis sekalipun, kalau ternyata yang kita pakai hasil dari mendolimi orang lain, uang syubhat lah, maka harus hati-hati. Apalagi yang misalnya bertanggung jawab megang uang atau punya posisi yang di perusahaan yang megang uang, harus dipilah. Jangan sampai ada yang masuk ke mulut sekali 1%. Apalagi uang tersebut untuk menafkahi keluarga. Nah, ini masa depan anak. Sehingga ada kiai dulu itu bercerita, beliau eksperimen. 2 anaknya dimasukkan pondok, yang satu pakai rezeki yang benar-benar uang yang benar-benar bersih, uang dari hasil jerih payah. Yang satu pakai uang syubhat. Hasil eksperimennya mengatakan anak yang dari hasil rezeki yang bersih itu cerdas, berprestasi, hafalannya cepat, berkembangnya cepat. Sementara yang ini lambat, gak naik kelas bahkan alhamdulillah nakal. Ini kita perlu hati. Ingat bahwa Allah itu thayyibun, maha bersih, maha indah. Tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Maka bagaimana doa yang kita lafalkan, kita munajatkan kepada Allah itu bisa diterima kalau pakaian kita, apa yang kita makan, hati kita, perut kita dipenuhi barang-barang haram. Maka hati-hatilah, ditelitilah, terutama panjenengan semua yang sedang bekerja atau kebetulan memegang uang, apalagi dibantu ke Indonesia. Jadi jangan sampai misalnya umroh, haji, sedekah pakai uang haram. Itu gak masuk akal. Di situ bertabrakan antara kebaikan sedekah dengan keburukan uang hasil korupsi atau uang haram tadi. Gak akan diterima. Gak sah juga gak diterima. Dalam hadis itu gak sah juga gak diterima. Jangan diakal-akalin. Ya udah, biar korupsi saya berkah, saya buat umroh. Biar uang ini berkah, saya sedekahkan. Padahal hasil dari korupsi gitu kan. Gak akan diterima. Jelas gak akan diterima. Gitu. Jadi ada jemaah sekalian, dan mungkin ini kultum saya terakhir gitu. Intinya tadi adalah monggo para jamaah Masjid Minu yang barangkali masih ada tenggang rasa, ya Pak, masih ada rasa yang belum tersampaikan kepada sesama, yang masih punya, mohon maaf, rasa benci atau rasa gak enak atau rasa, segera diluapkan, disampaikan dengan baik-baik
Ingat bahwa manusia itu adalah budaknya kebaikan. Maksudnya apa? Kalau sudah kita sampaikan dengan baik-baik, insya Allah hati yang semula keras menjadi lunak. Karena manusia cenderung menghargai kebaikan tadi. Maka jangan sampai kita berpikir kita gak akan bisa baikkan, atau kita gak akan bisa menyambung silaturahmi sama si A, sama si B, sama kawan yang tetangga. Jangan. Coba dulu usaha itu, insya Allah ada jalan. Mumpung di momen Idul Fitri. Kemudian terakhir saya ingin ngasih sholawat ya. Namanya sholawat Fatih. Jadi kalau bisa dikatakan amalan yang paling manjur, amalan yang paling cepat diterima bahkan dalam keadaan tidak berwudu, itu adalah baca sholat. Kebetulan yang saya istiqomahkan baca itu namanya sholawat Fatih, seperti yang tadi saya baca di Muqaddimah. Ini saya kirim ke Mas Nopal, kirim di grup ya. Kita baca 3 kali sambil saya tuntun gitu ya, biar terbiasa. Ya, semoga jadi amalan Bapak para jamaah sekalian dan bisa bermanfaat. Belum masuk. Kan ada dituntun. Sholawat Fatih. Tadi yang Fatih. Sholawat Fatih. Kita cari dia. Sholawat Fatih ini milik Syekh Ahmad Tijani dari Aku Maroko. ngerekam nih. Nah itu udah ada. Tadi ada. Berapa baik? Fadilahnya atau keutamanya sholat Fatih sudah dikirim di grup ya. Ada di WP ada kan? Kalau sholawat biasa seperti sholawat Jibril atau sholawat yang lain, pahalanya itu 10 kali. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan ada yang bilang 27, ada yang bilang. Nah, khusus sholawat Fatih milik Syekh Ahmad Tijani, yang Syekh Ahmad Tijani ini adalah wali penutupnya para wali yang lahir di Maroko, yang ibarat kata beliau ini yang membawahi seluruh wali yang lain. Beliau ditalkin langsung oleh Rasulullah sholawat ini. Maka fadilahnya meskipun nggak usah dihitung secara matematis, baca 1 kali sholawat Fatih sama dengan 600.000 kali sholawat biasa. Dibiasakan sampai ada rasa nyaman dalam hati. Paling minimal setelah sholat 7 kali. Gak bisa 3 kali. Gak bisa sehari sekali. Dibaca aja. Ini sudah saya buktikan dimanapun. Kalau saya sedang gelisah, saya sedang punya hajat-hajat tertentu, alhamdulillah Allah mudahkan. Termasuk kejutan saya bisa kesini ini dari sholat Fatih. Karena kalau boleh cerita, ibarat kata saya ada rencana untuk kesini. Jadi tiba-tiba ada ketua yayasan waktu itu yang ngasih tawaran untuk seleksi, yaitu berkah sholat Fatih. Dan banyak murid-murid saya, siswa itu yang dibaca ketika darurat atau butuh apa. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Sudah ya, sudah dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal qatili lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. wa qadamiril hakim. Coba bersama-sama bareng ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. sahil hajatihim iqta'id bihawaijihim min hawaijid dunya wal akhirah yassir umurahum kataysir asir alaika yasir antam yassir kul asir taysir asir alaika yasir hajatuna ilaika kathir wa anta alim basir ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.